Jembatan darat Kera yang akan saingi Selat Malaka. Pada bulan Oktober tahun ini, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, pergi ke Beijing menghadiri Forum Puncak Belt and Road China. Selama kunjungannya, Perdana Menteri baru ini berusaha merayu Tiongkok untuk investasi ratusan triliun rupiah kerjasama proyek infrastruktur Land Bridge atau jembatan darat Kera yang akan menjadi alternatif dari Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Mega proyek bernilai miliaran dolar ini akan memangkas waktu pelayaran antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik secara signifikan. Jika terwujud, jembatan ini dapat memangkas waktu tempuh hingga 4 hari dan menurunkan biaya pengiriman hingga 15%. Proyek ini dikabarkan membutuhkan investasi sebesar 28 miliar dolar yang mencakup pembangunan 2 pelabuhan, yaitu Ranong di sisi Samudra Hindia dan Chumphon di sisi Samudra Pasifik. Konon kabarnya, kedua pelabuhan akan dikoneksikan dengan jaringan jalan raya dan kereta api sepanjang 100 km. Singkatnya, Land Bridge Kera ini akan menggantikan rencana pembangunan terusan di Tanah Genting Kera. Sebenarnya, ide terusan Kera telah diusulkan di zaman modern sejak tahun 1930-an. Namun, tidak pernah terwujud karena menghadapi penentangan keras dari berbagai negara, terutama Singapura, membuat Thailand sulit untuk mendorong proyek ini. Mengapa proyek terusan Kera menimbulkan tentangan keras dari Singapura, namun memiliki makna penting bagi Tiongkok? Pengiriman laut adalah salah satu cara pengiriman terbesar saat ini, sehingga produk besar internasional pada dasarnya akan menggunakan transportasi laut. Ketika berbicara tentang jalur transportasi paling penting di Asia, Selat Malaka seringkali menjadi perhatian umum. Hampir semua perdagangan laut Tiongkok harus melalui Selat Malaka, sehingga Selat Malaka sering disebut sebagai jalur kehidupan laut Tiongkok. Keberadaan Selat Malaka tidak hanya penting bagi Tiongkok. Selat sempit antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini mengangkut 40% perdagangan global. Sebanyak 90.000 kapal melewati setiap tahunnya. Pertumbuhan lalu lintas sebesar 2,35% setiap tahun. Namun, di Selat Malaka yang paling sempit, Selat Singapura hanya memiliki lebar 2,8 km, sehingga sering terjadi kemacetan. Bahkan pada tahun 2016 pernah terjadi situasi 84.000 kapal berkumpul dan macet di sana. Tidaklah mengherankan jika Perdana Menteri Thailand ini berusaha sekuat tenaga membujuk Tiongkok untuk berinvestasi dalam mega proyek ini, dan secara terang-terangan mengungkapkan kondisi sulit Selat Malaka. Kemacetan di Selat Malaka di masa depan akan secara serius mempengaruhi ekonomi global, peningkatan biaya operasional, dan seringnya kejadian bajak laut. Oleh karena itu, pembukaan jalur baru adalah suatu keharusan. Kera terletak di tengah-tengah bagian selatan Thailand dan semenanjung Malaysia, yang memisahkan Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan lebar terkecil hanya 56 km, disebut sebagai leher setan. Ketinggian puncak perbukitan hanya mencapai 75 meter, sehingga tingkat kesulitan pembangunan tidak terlalu tinggi. Membuka jalur di sini dapat mengurangi setidaknya 1.200 km perjalanan laut, menghemat biaya sebesar 350.000 dolar setiap kali pelayaran. Sebenarnya, pada abad ke-17, pada zaman Raja Narai dari Siam, Thailand telah mengusulkan untuk membuka kanal di Kera untuk memperlancar perdagangan timur barat. Selama ratusan tahun berikutnya, pembukaan kanal Kera telah menjadi pembicaraan para pemimpin Thailand, namun terbatas oleh berbagai faktor biaya dan lingkungan, sehingga rencana ini tidak pernah terwujud. Hingga tahun 1990-an, mantan Perdana Menteri Thailand, Chapalit, kembali mengusulkan penggalian kanal Kera dan mendapatkan dukungan dari penerusnya pada tahun 2003, Thaksin Shinawatra. Namun, akhirnya tidak terrealisasi karena banyak gangguan faktor internal. Pada saat itu, total investasi yang direncanakan untuk proyek kanal Kera sebesar 30 miliar dolar.
Ditambah dengan biaya lingkungan dan operasional berikutnya, jelas merupakan angka yang sangat besar bagi Thailand. Karena PDB tahunan Thailand hanya sekitar 50 miliar dolar waktu itu, yang jelas merupakan beban yang tidak bisa ditanggung. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik Thailand selama beberapa dekade terakhir, dan akhirnya mandek. Faktor internasional juga menjadi hambatan. Amerika Serikat adalah unsur terbesar. Karena aliansi utama Amerika Serikat, Singapura mengendalikan Selat Malaka dengan penempatan militer AS di Selat Malaka yang lebih terfokus pada ancaman militer jangka panjang terhadap Tiongkok. Artinya, jika Thailand membangun kanal Krah, Tiongkok pasti akan berperan di sini. Sehingga kekuatan Amerika Serikat terhadap Tiongkok akan tergerus, yang jelas bertentangan dengan hegemoni Amerika untuk mengendalikan Asia. Setelah bertahun-tahun, pemerintah Thailand kembali mengusulkan gagasan perdagangan di Krah, membutuhkan total investasi sebesar 430 triliun rupiah. Akan dimulai pembangunan pada tahun 2025 dan diharapkan selesai pada tahun 2030. Setelah proyek selesai, akan membuka jalur dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, mendorong pertumbuhan PDB Thailand sebesar 5,5% setiap tahun, dan memberikan 280.000 lapangan pekerjaan baru, mendorong modernisasi sektor jasa, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, memberikan dukungan yang kuat bagi Thailand untuk terlibat dalam sabuk dan jalan. Sekali lagi, di kancah internasional, negara yang paling keras menentang Krah Land Bridge adalah Singapura. Sebagai negara kecil yang menggantungkan nadi kehidupan di Selat Malaka, Singapura berkembang pesat berkat lokasinya di Selat Malaka dan telah berkembang menjadi negara maju berbasis modal, yang membuktikan betapa pentingnya lokasi geografis ini. Saat ini, 80% perdagangan laut Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan harus melalui Selat Malaka. Sementara ketiga negara dan dua wilayah ini merupakan ekonomi real terbesar di dunia. Sehingga Selat Malaka tidak hanya mempengaruhi nasib ketiga negara ini, tetapi juga erat kaitannya dengan kemakmuran atau kemunduran Singapura. Volume perdagangan pelabuhan Singapura berada di peringkat kedua global setelah pelabuhan Yangshan, Shanghai, di mana setiap kapal yang melewati Selat Malaka harus membayar pajak. Sehingga Singapura telah berkembang di berbagai industri domestik berkat putaran perdagangan. Posisinya di arena internasional semakin meningkat. Namun, ketika Krah Land Bridge Thailand selesai dibangun, dominasi tunggal Singapura sebagai pelabuhan sudah pasti terguncang. Krah Land Bridge Thailand akan menjadi pilihan utama perdagangan laut Asia. Selain itu, volume lalu lintas pelabuhan Krah Land Bridge sebesar 30% dari bisnis pelabuhan Singapura. Dengan demikian, pangsa pasar pelabuhan Singapura akan terpukul keras. Dampaknya dapat diprediksi. Tentu saja, Paman Sam yang sedang diambang keruntuhan selalu mengawasi Krah Land Bridge dengan ketat. Makanya, aliansi AUKUS yang terdiri dari AS, Inggris, dan Australia telah melarang Thailand untuk melaksanakan proyek jembatan darat Krah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah Tiongkok menghindari blokade Selat Malaka. Akibatnya, AS mengancam Thailand secara militer dengan mengirimkan 600 tentara ke latihan militer Thailand, yang merupakan jumlah tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada yang dapat memperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan Amerika jika Krah Land Bridge dibangun. Namun, Amerika Serikat pasti akan memblokir Selat Malaka dari waktu ke waktu dengan berbagai upaya untuk menahan kemajuan Tiongkok. Untuk memecahkan ancaman di Selat Malaka, Tiongkok telah membangun 2 jalur laut dan darat di Pelabuhan Gwadar dan Pelabuhan Myanmar, yang keduanya untuk menghindari melewati Selat Malaka. Jembatan darat Krah sudah pasti akan membawa manfaat penting bagi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yaitu memangkas jarak perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara. Tiongkok selalu menjadi mitra penting bagi negara-negara Asia Tenggara. Konektivitas yang baik akan mendorong kerjasama proyek ekonomi
yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Proyek ini juga menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Thailand. Partisipasi aktif Tiongkok akan membantu memperdalam hubungan kerjasama kedua negara, serta mendorong perkembangan di berbagai bidang seperti infrastruktur, transportasi, dan investasi. Ini adalah platform dan kesempatan baru yang sangat berharga. Jika Land Bridge KRA berhasil dibuka, akan berdampak penting pada situasi pelayaran internasional yang ada sekarang. Pada saat itu, armada laut Tiongkok, kapal induk, kapal selam, dan kekuatan militer lainnya, serta kapal dagang dapat memasuki Eropa dan Amerika Utara dan terhubung dengan dunia. Ini sangat bertentangan dengan politik hegemoni proteksionis Amerika Serikat, yang ingin dunia selalu berada di bawah cengkeramannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan berupaya mencegah pembuatan Land Bridge KRA Thailand. Karena bagi negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis, jarak dari Eropa ke Timur Tengah akan lebih dekat jika jembatan darat KRA terrealisasi. Bagi Eropa, barang kiriman mereka bisa masuk langsung ke Asia Timur Laut melalui jembatan darat KRA. Di kawasan itu, perdagangan dua ekonomi utama, Tiongkok dan Jepang dengan Eropa tidak perlu lagi memutar melalui Singapura, sehingga dapat meningkatkan ruang pengembangan ekonomi Eropa. Oleh karena itu, sikap negara-negara Eropa sangat mendukung mega proyek ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Asia, pusat gravitasi ekonomi dunia mulai bergeser dari pesisir Atlantik ke kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Jika melihat tren perkembangan perdagangan global, pembangunan jembatan darat KRA akan membantu melestarikan sumber daya transportasi internasional, mengurangi tekanan transportasi di Selat Malaka, dan menyediakan solusi win-win bagi perdagangan dunia, kecuali Singapura dan Amerika. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!